Kira aku jambretmu. 3 kali. Gak usah jawab kowe. Parang. Korban perempuan semua. Iya. Kalungnya apa nih? Yang kemarin kalung, Mas. Sebuah rekaman interogasi pelaku kriminal mendadak viral setelah Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, dibuat tertawa terbahak-bahak oleh pengakuan polos seorang jambret berinisial BW, 29. Pelaku yang terjebak di gang buntu saat dikepung amukan massa di kawasan Sukomanunggal ini justru meminta perlindungan dengan memohon kepada warga agar segera menelepon polisi. Tak hanya itu, sikap BW yang tetap mengucap syukur, "Alhamdulillah," meski hanya menerima upah kecil dari hasil kejahatannya, sontak memicu gelak tawa sekaligus sindiran menohok dari sang Kapolrestabes. BW merupakan pelaku jambret yang kerap menargetkan pengendara motor wanita di wilayah Surabaya Barat. Nyawa BW nyaris melayang setelah aksi penjambretannya di Jalan Tambak Mayor, Sukomanunggal, pada Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026, malam gagal total dan membuatnya dikejar amukan massa. Dalam pelariannya, BW memasuki gang permukiman untuk menghilangkan jejak. Namun apes, BW justru terjebak di gang buntu hingga akhirnya nekat bersembunyi di dalam rumah sepasang suami istri. Menariknya, selama bersembunyi, BW justru meminta penghuni rumah untuk segera menelepon polisi demi meredam amarah warga yang mengepungnya. Momen interogasi ini terekam dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @lutfi.daily pada Sabtu, tanggal 14 Februari tahun 2026. "Kan buntu, ada rumah, lalu saya masuk, ada bapak dan ibunya. Saya, Pak tolong Pak saya telponkan polisi. Saya dikejar massa," ujar BW dalam video tersebut. Mendengar jawaban itu, Kombes Pol Lutfi lantas berkelakar mengenai pelaku yang baru mengingat polisi saat terdesak. "Orang kepepet kelingan polisin, pas jambret ra kelingan polisin. Le kecekel langsung 110, layanan cepat gratis," celetuk Lutfi, artinya, mengapa saat terhimpit amukan massa kamu baru ingat polisi? Mengapa saat menjambret tidak ingat polisinya? Kalau tertangkap langsung telepon 110. Kepada polisi, BW mengaku komplotannya kerap mempersenjatai diri dengan senjata tajam jenis parang. Hingga tertangkap, ia tercatat sudah beraksi sebanyak 3 kali di kawasan Surabaya Barat dengan target wanita di jalanan sepi. 3 kali. Korban semua wanita. Saya bawa sajam, parang. 2 ambil, si eksekutor. 2, pelaku, cuma jaga-jaga tok aja pak, ungkap BW. Setiap kali berhasil menjambret perhiasan, BW mengaku mendapatkan upah sekitar Rp500.000. Lutfi pun menimpali, "Kamu enggak protes dapat segitu?" BW dengan polos menjawab bahwa ia menerima saja hasil tersebut. "Enggak wes pak dikasih alhamdulillah," jawabnya. Jawaban inilah yang memicu tawa sang Kapolrestabes. "Alhamdulillah, jambret kok alhamdulillah," sahut Lutfi. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol M. Ahyar, menjelaskan bahwa BW beraksi bersama 3 rekan lainnya. 2 pelaku berinisial MUHAW, 23, dan RN, 35, telah ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Asemrowo pada malam kejadian, sementara 1 pelaku lainnya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Ia itu kasus masih kembangkan, untuk kejar 1 pelaku lainnya. Kalau pelaku BW ini, memang sudah beraksi 3 kali di wilayah Surabaya Barat, jelas Ahyar. Aksi penjambretan ini menambah daftar kasus pencurian dengan pemberatan, curat, di Jawa Timur. Berdasarkan data analisa dan evaluasi Kamtipmas Jatim tahun 2025, tercatat ada 2.473 kasus curat yang berhasil diungkap. Curat merupakan satu dari 3 kasus terbanyak yang ditangani Polda Jatim, di bawah kasus penipuan, 2.223 kasus, dan di atas kasus curanmor, 1.987 kasus. Sepanjang tahun 2025, Ditreskrimum Polda Jatim dan jajaran Polres berhasil mengungkap 18.396 kasus dari total 19.477 laporan masyarakat. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan penyelesaian kasus, case clearance, mencapai sekitar 94%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.